mencoba untuk menyebutkan nama dan asal kelompok terlebih dahulu. Perwakilan dari kelompok 3, bagaimana cara menumbuhkan inisiatif bekerja dalam diri sendiri? Terima kasih. Baik, untuk pertanyaannya dari kelompok 3 akan ditabung terlebih dahulu. Silakan jika ada pertanyaan lagi, dan juga dipersilakan kepada kelompok 5 apabila sudah selesai untuk berdiskusi untuk menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Permisi, izin bertanya. Iya, dipersilakan. Baik, saya dari kelompok 4 izin bertanya. Di dalam kehidupan sebagai makhluk sosial, kita kan harus memiliki sifat inovatif dan harus juga punya inisiatif. Nah, namun jika terdapat seseorang yang memiliki sifat inisiatif yang sangat minim, yang akan merugikan dirinya sendiri, bahkan bisa merugikan orang lain, menurut kelompok 5, bagaimana cara menyikapi orang tersebut? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya akan ditambung terlebih dahulu. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Permisi, izin bertanya. Iya, dipersilakan menyampaikan pertanyaannya. Saya perwakilan kelompok 2, izin bertanya. Pada karakter inisiatif, agar tujuan dapat tercapai itu ada 4 inisiatif. Bisa dijelaskan maksud dari masing-masing inisiatif tersebut itu seperti apa ya? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan diberikan. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Permisi, izin bertanya. Baik, silakan menyampaikan pertanyaannya. Baik, saya Erika, perwakilan dari kelompok 1. Saya mau tanya, kan kita sebagai mahasiswa, nah itu tolong sebutkan contoh nyata inovatif untuk menentukan tujuan dalam dunia perkuliahan itu apa? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Dipersilakan kepada kelompok 5 apabila telah selesai untuk berdiskusi untuk menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Baik, saya izin menjawab untuk tadi dari pertanyaannya Mbak Putri dari kelompok 3 ya, yaitu bagaimana cara menumbuhkan inisiatif bekerja dalam diri sendiri. Jadi jawabannya itu menurut saya ya, yaitu pertama mengembangkan pola pikir. Lalu jadi kayak kita itu punya inisiatif itu dari pikiran kita gitu. Lalu yang kedua, biasakan berpikir lebih dari biasanya. Kemudian yang ketiga, jangan berpikir hanya rutinitas. Jadi maksudnya itu kayak begini. Kita itu kan tadi ada perubahan ya. Jadi berpikirnya itu jangan hanya itu aja, tapi sebuah new vibes gitu. Kayak sebuah perubahan. Lalu yang keempat yaitu mengembangkan wawasan dengan cara mulai mendengarkan dan membaca lebih lagi. Jadi lebih banyak kita membaca literatur begitu. Lalu yang kelima yaitu berani untuk mencoba. Lalu yang keenam adalah bangun sikap belajar yang positif. Lalu yang ketujuh
berdiskusi dengan orang-orang yang positif. Begitu ya Mbak Putri. Apakah sudah cukup penjelasannya? Baik, sudah. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, baik, izin masuk. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Putri Riau dari kelompok 4. Gimana sih jika ada seseorang atau seseorang dari kelompok itu yang nggak punya inisiatif dalam bekerja. Nah, mungkin sebagai teman satu timnya atau orang terdekatnya, kita bisa nanyain ke dia, kenapa sih dia nggak punya inisiatif, kenapa sih dia kayak gitu, terus kita jelasin, kalau kamu nggak begini tuh dampaknya apa, kita bisa ngasih motivasi ataupun semangat ke dia, biar dia tuh punya motivasi, punya inisiatif lagi. Terkadang orang-orang kayak gitu mungkin dia lagi ada masalah, atau dia lagi gimana. Jadi kita sebagai orang yang bekerja sama-sama dia, kita bisa memberitahu ke dia biar dia tuh punya rasa inisiatif atau termotivasi untuk melakukan pekerjaannya, atau tanpa disuruh pun dia bisa mengerjain sesuatu tuh, jadi dirinya sendiri dan orang lain itu nggak merasa rugi sama dirinya gitu loh. Jadi dia nggak merugikan orang-orang di sekitarnya juga kalau dia sudah termotivasi dan dia punya inisiatif begitu. Bagaimana dari Putri Riau, apakah ada tanggapan atau sudah cukup penjelasan mengenai pertanyaannya tadi? Dari saya sudah cukup. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Izin masuk, saya Sophia Dwirayu akan menjawab pertanyaan dari Erika kelompok 1. Contoh inovatif untuk meraih tujuan itu di dunia perkuliahan, yaitu sebelumnya tujuan itu adalah sesuatu yang hendak dicapai. Jadi inovatif untuk meraih tujuan adalah kita berinovasi agar tujuan yang kita rencanakan bisa terrealisasikan. Contoh nyata inovatif untuk menentukan tujuan di dunia perkuliahan adalah kita kan sebagai mahasiswa pasti merasakan banyak tugas ya, apalagi yang mengikuti organisasi-organisasi. Nah, caranya itu misalnya di setiap hari Jumat atau hari Sabtu, kita bisa mulai list tujuan atau rencana kegiatan kita untuk 1 minggu ke depan, diurutkan sesuai dengan urutan waktu yang terdekat. Misalnya jika list tugas itu dari atas ke bawah sesuai urutan deadline tugas yang paling dekat. Misal di hari Minggu pagi sampai siang, saya harus bisa menyelesaikan tugas yang deadline-nya Selasa dan Rabu. Untuk malamnya dibuat belajar mata kuliah di hari Senin. Kemudian di hari Senin, setelah matkul, saya harus bisa menyicil tugas laporan praktikum yang deadline-nya hari Kamis. Untuk malamnya, rapat organisasi, dan setelah rapat, saya harus belajar untuk matkul hari Selasa. Nah, untuk menghindari kelupaan tentang tujuan kita 1 minggu ke depan itu, setiap pagi kita bisa mengecek list-listan kegiatan kita untuk hari itu. List-listan kegiatan kita bisa diketik, kemudian dibuat wallpaper layar. Jadi setiap kita buka HP itu, kita bisa ingat, oh tujuan kita hari ini, kegiatan-kegiatan kita hari ini. Jadi insya Allah tujuan atau rencana kegiatan kita yang sudah direncanakan itu bisa terrealisasikan. Kemudian bisa juga dengan ditulis manual lalu ditempel di meja belajar. Jadi pada saat belajar kita bisa melihat list kegiatan kita untuk 1 minggu ke depan itu apa untuk mencapai tujuan kita. Apakah bisa dipahami, Mbak Erika? Bisa, terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Baik, apakah ada pertanyaan lagi untuk kelompok 5 ini? Jika ada, dipersilahkan. Permisi, izin bertanya.
Ya, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Mau minta pendapat saja buat dari kelompok 5, misal kan ada orang yang udah kreatif, udah inovatif, tapi itu tidak inisiatif. Itu bagaimana ya? Mungkin kalau tadi udah dijelasin, mohon maaf karena di saya putus-putus. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya akan kami tampung terlebih dahulu. Silakan bagi kelompok 5 apabila telah selesai berdiskusi untuk menjawab pertanyaannya. Ya, baik, izin masuk. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Firly. Gimana kalau orang itu nggak inisiatif gitu ya? Kan juga kalau misal di kelompok, masa kita kan udah diberi tanggung jawab, kita juga sudah diberi tugas. Masa kita sudah jadi mahasiswa, kita nggak bisa sadar gitu sama tugas kita sendiri, masa harus diingatin sama teman-temannya terus, harus dipaksa dulu baru mau kerja. Kan semua orang itu mau punya kesibukannya masing-masing, tapi kita juga bisa gitu ngatur apa yang harus kita jalanin, seperti tadi katanya Sofia, kita harus nurutin apa-apa aja harus yang kita kerjakan. Jadi dari situ kita tuh nggak perlu disuruh lagi atau dipaksa-paksa lagi sama orang lain. Dengan begitu inisiatif dari diri kita sendiri tuh bisa muncul, atau sebagai teman kelompok juga kita bisa terus nyatin gitu loh. Jadi dia tuh otomatis bisa sadar kan ya, dia tuh harus gimana. Mungkin dari saya seperti itu. Apakah jawabannya bisa diterima atau ada tanggapan lagi? Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Ya, sama-sama. Ya, baik. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Dan juga dipersilakan untuk kelompok 5 untuk menjawab pertanyaan yang belum dijawab. Oke, baik, izin masuk. Di sini saya akan menjelaskan pertanyaan tadi dari Mbak Ismi tadi untuk karakteristik empat karakteristik inisiatif. Buat yang poin pertama, inisiatif harus jadi besar. Nah, kenapa kita harus berinisiatif jadi besar? Kan setiap orang pastinya harus berkembang. Kita harus punya inovasi, kita harus punya inovasi biar kita bisa jadi lebih besar. Nggak mungkin kita harus stuck di situ aja, atau kita mungkin mengalami kemunduran. Jadi sebagai orang kita juga harus berprogres biar diri kita ini bisa jadi besar gitu. Terus selanjutnya inisiatif harus jadi jangkauan panjang. Nah, kenapa kita harus berinisiatif menjadi jangkauan panjang? Karena kita kan juga harus mikirin apa yang ada di depan gitu. Jadi kita harus juga mikir apa-apa aja sih biar nanti ke depannya kita tuh nggak kesulitan, kita bisa set goals biar kita bisa nggak bingung-bingung lagi sama apa yang harus kita lakukan di masa depan. Jadi kita bisa jadi orang yang udah mikirin jangka panjang kita tuh mau apa, kita tuh harus apa, biar kita bisa ngira-ngira apa aja yang harus kita lakukan biar kita capai apa yang sudah kita tuju itu. Untuk poin 3 dan 4-nya bisa dijelaskan oleh teman saya, Safia. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan jawaban dari teman saya. Karakter inisiatif tadi kan ada 4, yaitu poin yang ketiga itu adalah inisiatif
inisiatif menjadi hal yang biasa. Jadi kita berinisiatif itu kalau sudah menjadi kebiasaan pasti tidak ada paksaan. Jadi insya Allah tujuan yang kita rencanakan sebelumnya bisa tercapai karena kita sudah terbiasa untuk berinisiatif. Jadi tidak ada paksaan. Kemudian yang poin keempat itu adalah inisiatif harus menjadi spesifik. Inisiatif menjadi spesifik itu spesifik kan khusus. Jadi kita berinisiatif untuk mencapai tujuan yang khusus. Misal, saya memiliki tujuan untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan deadline atau sebelum deadline. Jadi, saya berinisiatif khusus untuk mencapai tujuan saya menyelesaikan tugas sebelum deadline itu. Apakah bisa dipahami, Mbak Ismi? Baik, sudah bisa dipahami. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih kembali. Baik, saya persilakan sekali lagi kepada teman-teman, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Iya, jika dirasa sudah cukup dan sudah tidak ada lagi pertanyaan. Sekian presentasi pada siang hari ini. Saya selaku moderator meminta maaf apabila ada kesalahan dalam berkata atau berucap, dan terima kasih atas kesempatan dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih close untuk kelompok 5 atas presentasinya. Untuk kita semua, untuk yang sudah berpartisipasi dalam diskusi. Sangat bagus sekali untuk presentasinya, mencakup semua materi yang ada di inisiatif dan inovasi. Begitupun dalam hal tanya jawab, juga tidak terpaku pada materi. Saya perhatikan tadi pertanyaannya bervariasi, baik sekali. Baik. Mengingatkan lagi, mungkin ada yang lupa, silakan mengisi rubrik yang sudah ada di kolom chat linknya. Silakan mengisi rubrik untuk menilai proses presentasi atau diskusi yang terjadi hari ini, yang dilakukan oleh kelompok 5. Oke, materi kita hari ini kaitannya dengan inisiatif dan inovasi. Mungkin bisa sedikit yang saya ulas ya terkait materi inisiatif dan inovasi. Ini masih nyambung dengan materi sebelumnya, yaitu organisasi ya. Organisasi itu kan berarti sekumpulan orang yang bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Ya, gitu. Nah, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka perlu adanya semacam program kerja, atau untuk mencapai visi misinya itu, maka perlu dilakukan step-step atau proses-proses untuk mencapai tujuan itu. Nah, dalam mencapai tujuan itu, dalam melaksanakan proses-prosesnya itu, maka di sana salah satunya itu perlu ada yang namanya inisiatif dan inovasi dalam rangka mungkin percepatan dalam mencapai tujuan, atau tujuan yang dicapai nanti kualitasnya lebih baik dari yang diharapkan. Jadi penting adanya bagi diri kita secara pribadi, secara individu untuk memiliki yang namanya inisiatif maupun inovasi. Jadi kalau saya perhatikan di sini apa yang disampaikan oleh kelompok 5, tadi yang sudah dijelaskan, kemudian dari hasil diskusi, inisiatif dan inovasi itu merupakan bagian dari perubahan. Ya, inisiatif dan inovasi itu berarti kita sedang melakukan berinisiatif dan berinovasi itu maksudnya adalah sedang melakukan perubahan.
Ya, kalau dari definisinya tadi berarti inisiatif itu suatu ide, berinisiatif berarti memiliki ide untuk melakukan tindakan yang baru atau tindakan yang berbeda dari yang sebelumnya dalam rangka untuk mencapai tujuan yang sama. Mungkin agar tujuan yang diperoleh itu lebih cepat atau lebih baik. Jadi pada intinya inisiatif itu munculnya itu secara tiba-tiba, secara spontan gitu ya, out of the box, kemudian secara alami gitu. Kemudian inovasi berarti kaitannya dengan gagasan baru untuk memperbaiki produk, proses atau jasa. Jadi berinovasi dalam rangka untuk perbaikan ya, dalam rangka untuk perubahan dari yang mungkin proses yang lama dianggap kurang baik, maka berinovasi untuk melakukan proses yang dianggap lebih baik. Jadi sifatnya inisiatif dan inovasi itu sifatnya positif. Kalau kita lihat dari maknanya, konotasinya inisiatif dan inovasi itu positif, kemudian lebih baik dari sebelumnya. Sebelumnya ini maksudnya apa? Ya misal metodenya, ya prosesnya, produknya, kualitasnya dan sebagainya. Ya pada intinya lebih baik. Kemudian inisiatif, inovasi itu tidak lepas dengan yang namanya kreativitas tadi yang sudah disinggung oleh kelompok 5 ya. Inisiatif, inovasi itu tidak lepas dari yang namanya kreativitas. Orang yang kreatif itu cenderung memiliki ide-ide baru yang berbeda atau inisiatif. Kemudian memiliki gagasan-gagasan baru, perubahan-perubahan baru yang lebih baik, atau bisa kita katakan inovasi. Jadi berkaitan antara inisiatif, inovasi, kreativitas. Dan ini bisa kita latih. Caranya ya dengan melalui dengan banyak latihan tentunya, mencari celah-celah dari ide yang sudah ada, kemudian coba kita cari celah kira-kira ide yang berbeda dari ini yang mungkin lebih baik apa ya. Jadi dengan dari banyak latihan, kemudian dengan dari banyak pengalaman juga, pengalaman memecahkan suatu masalah atau pengalaman dalam berinisiatif, berinovasi, dan tentu saja didasari dengan adanya kemauan. Harus mau dulu. Kalau misalkan stagnan, biasa-biasa aja, mengalir, mengikuti arus, itu biasanya jarang sekali muncul yang namanya inisiatif, inovasi, dan kreativitas. Jadi harus dipaksa dulu kalau memang mau menjadi pribadi yang inisiatif, inovasi, dan kreativitas. Karena hal ini dapat memicu diri kita, dapat memicu atau meningkatkan soft skill kita yang sangat bermanfaat, yang dapat kita manfaatkan di dunia kerja nantinya. Atau bahkan saat ini waktu kuliah, ya posisinya kita sebagai apa, itu tetap kita harus memiliki inisiatif, inovasi, dan kreativitas. Misalkan posisinya sekarang menjadi mahasiswa, maka perlu yang namanya melatih memiliki inisiatif, inovasi, kreativitas. Contohnya di kelas kita, di kelas sistem manajemen mutu ini. Ya. Biasanya inisiatif, inovasi, dan kreativitas ini kan muncul karena adanya stimulus atau faktor-faktor tertentu yang menyebabkan seseorang dalam tanda kutip terpaksa untuk melakukannya, untuk berinisiatif, ya, untuk berinovasi. Ya, untuk stimulusnya atau faktor-faktor yang menyebabkannya itu diantaranya seperti adanya reward, adanya punishment mungkin, kemudian dilakukan karena rasa dihargai, karena rasa rasa nyaman. Contohnya kalau di kelas kita, di kelas sistem manajemen itu, inisiatif yang timbul dari kelas ini saya perhatikan itu seperti bertanya, aktif bertanya, kemudian aktif menjawab, jawaban dari pertanyaan pun bisa lebih dari satu,
Misalkan seorang teman menjawab satu pertanyaan dari salah satu kelompok, kemudian temannya yang lain menambahkan, yang lain menanggapi dan sebagainya. Itu menurut saya itu sebagai salah satu bentuk inisiatif. Inisiatif yang dilakukan ini didorong karena faktor indikator yang saya berikan. Indikator yang saya berikan, indikator penilaian. Di sini. Indikator penilaian yang saya berikan, salah satunya adalah dengan keaktifan. Karena ada indikator penilaian itu, karena keaktifan itu dihitung sebagai suatu bagian dari penilaian, maka mau tidak mau setiap individu itu berinisiatif untuk aktif bertanya. Itu salah satu contoh inisiatif yang saya perhatikan di kelas kita, di kelas sistem manajemen itu. Kalau inovasi mungkin yang bisa saya perhatikan di kelas kita, untuk tampilan PPT-nya berbeda dari biasanya, dari teman-teman yang lain, dari kelompok-kelompok yang lain. Jadi punya inovasi agar bagaimana tampilannya itu tidak membosankan, agar bisa tidak ditebak oleh teman-temannya yang lain, agar berbeda, agar mungkin lebih menarik. Jadi itu salah satu bentuk inovasi juga. Itu bagian dari kreativitas juga. Ya, inovasi yang dilakukan, inisiatif yang dilakukan, itu juga bagian dari yang namanya kreativitas. Jadi inisiatif dari inovasi itu bisa dikembangkan. Kalau tadi tidak salah ada yang bertanya bagaimana sih cara mengembangkan inisiatif? Jadi ada yang menjawab kembangkan pola pikir. Ya, saya tangkap dari jawabannya tadi. Kemudian biasakan berpikir lebih dari biasanya, out of the box, gitu ya. Kemudian jangan berpikir itu saja, ya, yang sifatnya rutinitas, harus berani mencoba dan sebagainya. Itu cara-cara mengembangkan sifat inisiatif. Jadi pada intinya memang bisa dikembangkan. Kalau inovatif dan kreativitas bagaimana? Hampir sama. Jadi yang pertama mungkin seperti membuka diri, mau belajar, membuka diri, melihat kenyataan bahwa kita setiap individu itu bisa berinovasi dengan mencari referensi baru, dengan mencari pandangan-pandangan baru. Tentu ini bisa dilatih dengan banyak membaca literatur seperti yang dijelaskan oleh kelompok 5 tadi. Kemudian selain itu, belajar dari orang yang kreatif, belajar dari orang yang kita anggap role model, yang kita anggap patut dicontoh kreativitasnya atau inovasinya. Mungkin dari teman sekelas, mungkin temanku ini kok sepertinya itu ya selalu memiliki inovasi ya, cenderung kreatif ya. Perhatikan perilakunya, perhatikan atau mungkin bisa bertanya langsung kepada yang bersangkutan, gimana sih kok bisa kreatif, gimana sih kok selalu memiliki inovasi. Jadi belajar dari orang yang dirasa bisa kita contoh terkait kreativitas maupun inovasinya. Kemudian selalu aktif, ya, aktif bertanya, aktif membaca, aktif dalam segala hal, ya, dalam kaitannya untuk menjadi pribadi yang inovatif, kreatif. Nah, kalau sudah belajar, tertampung tuh ide-idenya sudah tertampung. Tuangkan semua ide-ide yang ada. Boleh dicatat. Jadi nanti setelah dicatat semuanya bisa dipilah-pilah. Oh, ini sepertinya kelebihan dan kekurangan seperti ini. Oh, yang ini lebih banyak kelebihannya daripada kekurangannya. Oh, yang ini lebih banyak kekurangannya daripada kelebihannya. Nah, dari ide-ide yang sudah dituangkan itu, kita pilih mana yang kira-kira lebih baik untuk kita lakukan sebagai bentuk inovasi. Dan dalam menuangkan ide, dalam mengimplementasikan ide, harus ada rasa percaya diri. Karena itu salah satu sifat dari atau karakter dari orang yang punya inisiatif dan orang yang punya inisiatif, orang yang inovatif, orang yang kreatif. Nah, salah satu cirinya adalah percaya diri dalam melakukannya.
Kalau sudah percaya diri, lakukan. Mulai beraksi. Nah, dari apa yang sudah dilakukan, dari apa yang sudah dimulai, itu nanti bisa kita mengevaluasi mana yang perlu kita kembangkan, mana yang perlu kita pertahankan, mana yang perlu kita hilangkan. Dari situ untuk perbaikan inovasi-inovasi berikutnya. Seperti itu. Jadi tahapan inovasi yang bisa saya katakan di sini tadi belajar ya, membuka diri, kemudian belajar baik dari literatur maupun dari orang lain, kemudian pengajuan gagasan, ide-ide yang sudah diperoleh dari hasil belajar itu tadi kita tuangkan, kemudian selanjutnya kita evaluasi mana yang baik, mana yang perlu dipertahankan, mana yang perlu dihilangkan. Evaluasinya itu bisa kita libatkan orang lain juga, baik secara formal maupun tidak formal. Formal ini maksudnya misalkan dalam konteks masalah bisnis, itu kan cakupannya secara formal. Kalau informal misalkan kelompok-kelompok kecil, kemudian dalam pertemuan, dalam diskusi, dan yang paling penting adalah dari evaluasi dari diri sendiri. Kemudian setelah dievaluasi, baru dikembangkan, idenya tadi yang sudah dipilih, dikembangkan, bagaimana caranya lebih baik, kemudian diterapkan. Nah, kalau sudah dievaluasi, dikembangkan, baru diterapkan. Itu beberapa tahapan dari inovasi. Kalau tadi sempat disinggung inisiatif di dunia kerja, ini karena memang sistem manajemen mutu ini goalnya nanti mempersiapkan Anda semua untuk terjun di dunia kerja, jadi selalu dikaitkan dengan pekerjaan ya, dari materi-materi yang awal juga dikaitkan dengan pekerjaan, karena orientasinya dari D3 maupun D4 nanti adalah bisa terampil di dunia kerja, baik secara hard skill maupun soft skill. Tadi kalau saya perhatikan, adanya inisiatif bekerja itu karena beberapa faktor yang mempengaruhi atau beberapa faktor yang memotivasi seseorang untuk berinisiatif. Seperti inisiatif perekonomian, tadi ya, ada bayaran, ada reward, kemudian ada inisiatif sosial, karena mungkin memiliki hubungan yang baik antar tim, antar anggota dalam tim, kemudian ada inisiatif psikologi, yang artinya adanya kepuasan dalam pekerjaan, kemudian tugas-tugas yang diberikan itu diapresiasi. Ya. Kemudian banyak saya perhatikan tadi berkaitan dengan tujuan juga, dari yang disampaikan oleh kelompok 5 tadi. Oke. Jadi tentu inisiatif, inovasi, kreativitas itu tidak muncul secara tiba-tiba. Itu setiap orang punya inisiatif, inovasi, dan kreativitas, dengan catatan harus selalu dilatih sejak dini, sejak sekarang. Dengan dari hal-hal yang kecil, dari pribadi dulu. Nanti harapannya kalau sudah dilatih sejak awal seperti ini, kedepannya sudah terbiasa untuk berinisiatif, dan itu tidak susah lagi untuk mencari ide, untuk berinisiatif, untuk melakukan sesuatu hal yang baru, untuk melakukan sesuatu hal yang berbeda, untuk berinovasi, itu sudah tidak sulit lagi karena sudah terlatih sejak sekarang, sejak dini. Jadi pada dasarnya setiap orang bisa memiliki sifat kreatif, inovatif, dan inisiatif, dengan catatan selalu dilatih, terus latihan. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan terkait materi inisiatif dan inovasi. Ada yang ingin ditanyakan mungkin, atau ada yang didiskusikan, boleh silakan.
Mas Ronald tadi saya perhatikan hadir ya untuk presentasi ya. Ya, Bu, mohon maaf Bu, sebelumnya jaringan saya tadi tidak stabil, Bu. Iya. Berarti harus semua ya. Oke, silahkan. Mungkin ada yang ingin dibahas atau ada yang ingin didiskusikan, ada yang ingin ditanya kaitannya dengan inisiatif, inovasi, kreativitas, atau mungkin yang lain. Boleh. Memang untuk pembahasannya bisa kita nalar tidak terlalu sulit ya, karena sudah sering kita temui di kehidupan sehari-hari kaitannya dengan inisiatif, inovasi, kreativitas. Asalkan kemampuan-kemampuan seperti ini tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang negatif. Ya, mungkin yang bisa saya contohkan kreatif iya, tapi untuk hal seperti plagiasi, kreatif memang, tapi itu sudut pandang itu untuk hal yang negatif. Seperti itu sebaiknya tidak dilakukan, karena jelas bisa merugikan diri sendiri kreativitas. Kreatif yang positif aja gitu. Inovasi yang ada Bu, sudah paham. Coba bertanya. Mungkin bisa diberikan contoh inisiatif dan inovasi selama kuliah. Tadi sudah ada yang bertanya belum? Yang seperti itu. Contoh inisiatif, inovasi selama kuliah selama kuliah sampai sekarang. Mungkin dari semester 1 sampai sekarang, kira-kira bentuk inisiatif dan inovasi yang bisa diberikan seperti apa? Contohnya seperti apa? Mohon maaf Bu, tadi ya izin masuk. Iya Mbak Sofi. Tadi sudah ada pertanyaan dari Mbak Erika itu inovatif untuk mencapai tujuan. Bu. Apakah perlu dijelaskan lagi, Bu? Mungkin lebih ke contoh, Mbak Sofi. Contohnya seperti apa? Boleh menyebutkan di waktu apa, kemudian mungkin di mata kuliah apa, atau sedang melakukan kegiatan apa, boleh apa saja. Lebih ke contoh, Mbak Sophia. Mohon maaf Bu, contohnya itu mungkin mengikuti PKM itu juga bisa Bu, PKM. Menurut saya itu Bu. Mungkin ada tambahan dari yang lain. Terima kasih Mbak Sophia. Mbak Nanda lagi serius nonton Caca-Caca? Mungkin bisa menambahkan. Ya Bu, kalau saya lebih ke contohnya kayak mahasiswa kan kita berwirausaha gitu Bu, bisa. Terus PKM juga tadi kan lebih kreatif juga gitu Bu. 2 unit tahu Korea ya Bu. Sedikit. Oke. Kalau jawaban dari Mbak Sophia dan Mbak Nanda tadi lebih jelas bentuk kreativitas dan inovasinya. Karena memang dari namanya saja kalau PKM program kreativitas mahasiswa, maka di situ ditutup yang namanya kreativitas, kemudian adanya inovasi, sesuatu hal yang baru, gagasan baru yang mungkin belum ada atau mungkin sudah ada tapi lebih baik.
wirausaha juga tadi kaitannya dengan kreatif dan inovasi juga. Mungkin ada yang mau menambahkan contoh yang lain? Permisi, Bu. Ya, silakan Mbak Devi. Kalau kita mengerjakan skripsi, Bu, biasanya kan judul skripsi yang udah ada kita perbarui lagi, Bu, sesuai eranya. Judul skripsi yang sudah ada kita perbarui sesuai apa Mbak tadi? EA, apa itu EA? Era, globalisasi, Bu. Kayak contohnya itu kan tentang apa namanya, Bu? Data akte kelahiran tuh, Bu. Dulu itu kan masih berbentuk paper, tapi sekarang tuh banyak yang bentuk e-papernya gitu, Bu. Oh, ya, Lalu, Bu, sesuai perkembangan zaman itu kayak EKTP gitu loh, Bu. Boleh, jadi bentuk inovasinya ya disesuaikan dengan era globalisasi, dengan era perkembangan seperti sekarang itu seperti apa? Gitu, silakan. Jadi, termasuk tercakup dalam PKM dan wirausaha tadi ya, berarti yang relate dengan sekarang seperti apa? Ide-ide baru yang sesuai dengan kondisi sekarang seperti apa? Ada lagi mungkin? Mungkin bentuk inisiatif inovasi selama perkuliahan di luar tadi yang PKM, wirausaha, kemudian mengembangkan judul skripsi, mungkin kaitannya dengan kuliah, bentuk inisiatif inovasinya seperti apa? Sebenarnya ada, cuma tidak diungkapkan. Ya. Oke, boleh deh gini. Kalau yang bisa saya tambahkan tadi sebenarnya sudah saya contohkan terkait inisiatif inovasi di kelas kita. Yang bisa saya tambahkan mungkin seperti inisiatif dari ketua kelas biasanya. Biasanya sih saya dapatkan dari ketua kelas atau dari perwakilan teman-temannya yang kalau ketua kelasnya berhalangan itu menghubungi Bapak Ibu dosen, mengingatkan mungkin Bapak Ibu dosennya itu lupa jam perkuliahannya karena mungkin aktivitas beliau padat atau banyak sehingga khawatir lupa, maka berinisiatif untuk mengingatkan berkaitan dengan jadwal perkuliahan atau mungkin link Zoom yang berubah atau kondisi perkuliahannya sedang ada kendala karena mungkin ada tugas dari jurusan dan sebagainya. Seperti itu. Jadi bentuk inisiatifnya yaitu menghubungi Bapak Ibu dosen. Kemudian kalau inovasinya mungkin masih nyambung sama inisiatif ya, mungkin yang bisa saya contohkan. Mungkin link Zoom-nya sedang dalam masa akan diperpanjang, biasanya di akhir bulan kan masih dalam masa diperpanjang, jadi untuk Zoom-nya daripada tiap 40 menit berhenti, mungkin sebaiknya kita menggunakan itu yang lain, Google Meet. Bisa berinovasi seperti itu dengan mengusulkan kepada Bapak Ibu dosen. Bu, Pak, Bu, bagaimana kalau kita menggunakan Google Meet saja? Itu salah satu bentuk inisiatif atau inovasi yang bisa saya contohkan terkait di perkuliahan. Oke, mungkin kalau tidak ada yang ingin didiskusikan lagi, ada nggak?
Baik, kalau tidak ada yang didiskusikan lagi, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Minggu depan nyambung ke presentasinya kelompok 1, ya. Nyambung ke presentasinya kelompok 1, baru minggu depannya lagi kita UTS. Ya. Insya Allah, nanti aja UTS-nya sukses bentuknya seperti apa. Sekarang ya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, mengingatkan kembali untuk kelompok 5, jangan lupa mengunggah PPT dan dokumensinya di LMS biar bisa dipelajari oleh teman-temannya. Ya. Oke, baik. Yang bisa kita akhiri sampai sini. Saya selalu semuanya. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya.